Kalian masih jadi people pleaser. Masih nggak berani bilang tidak sama orang lain. Masih takut dibilang egois. Masih takut dibilang selfish. Bangun. Bangun. Nggak capek kamu seumur hidup jadi people pleaser? Nggak lelah kamu bilang iya terus sama orang dan meletakkan diri kamu sendiri di tempat paling akhir? Nggak capek? Apa ini karena ya di masa kecil kamu selalu harus ngalah, mungkin kamu punya adik, mungkin kamu punya kakak, kamu harus ngalah, dituntut ini, itu. Jadi kamu takut bilang enggak. Hello, kamu sudah dewasa, kamu punya otak, kamu bisa merubah way of thinking kamu, mindset kamu, bisa kamu ubah. Dengan apa? Dengan mengedukasi diri, dengan sadar bahwa kamu ini berharga, dengan tidak memikirkan apa perkataan orang lain. Mau orang lain bilang, ih kamu selfish banget, ih kamu egois banget. Enggak, kamu enggak egois, kamu lagi melindungi diri kamu sendiri. Ada teman kamu ngutang, kamu utangin. Dia nggak bayar, kamu bete sendiri. Terus kenapa kamu dari awal ngutangin? Kalau kamu udah tahu dia ini nggak suka bayar, kamu males berteman sama orang-orang bermental korban kayak gitu, bilang enggak. Dia ngajak ketemuan, enggak. Dia WA kamu, enggak. Dia pinjem, enggak. Pinjem uang, enggak. Kamu harus melindungi diri kamu sendiri. Kamu harus sadar bahwa kamu itu berharga. Bahwa kamu boleh bilang tidak, oke? Ada lagi apa? Di lingkungan pekerjaan, teman kamu nanya hal-hal yang melewati boundaries kamu. Kamu bisa bilang, enggak, aku nggak mau jawab. Udah. Kalau ada orang nanya random, tetangga kamu nanya random, ini kayak gini, gimana, gak usah dijawab, diam, pergi. Ya, it's okay. Kamu dibilang selfish kayak, kamu dibilang gak peduli sama orang lain. Ya memang kamu itu lagi memproteksi diri kamu sendiri. Dan memproteksi diri kamu sendiri itu gak ada hukumnya kamu dibilang selfish. Ya, orang kalau lagi lawan penjahat aja kita tuh bahkan boleh memproteksi diri kita dengan apapun yang kita bisa kok. Ya, dan orang-orang yang berusaha nabrak boundaries kamu tadi itu adalah orang-orang jahat yang bisa bikin kamu sedih, yang bisa draining energi kamu. So, kenapa kamu bilang tidak kepada mereka? Kenapa kamu nggak berani bilang, no. Kenapa kamu nggak berani bilang tidak pada mereka? Sorry. Ya, beranilah bilang tidak. Walaupun kamu nih sekarang berada dalam toxic relationship atau marriage, kamu takut orang-orang nanti aku dibilang istri yang ini, yang tidak solehah, aku nanti dibilang pembangkang. Kamu cuma pengen melindungi diri kamu. Kalau kamu digebukin dalam rumah tangga, ya gimana mau nggak membangkang? Pergi dari situ. Kalau kamu dimokondoin, dipecundangi sama suami kamu, ya pergi dari pernikahan itu. Dia nggak berhak dapetin energi kamu sedikit pun. Dia nggak bisa afford kamu, so dia nggak berhak mendapatkan apapun dari kamu. Rahim kamu itu mahal harganya. Beda sama cowok itu spermanya dibuang-buang setiap minggu. Kamu rahim ini mahal harganya. Ya. Coba surrogate mother, berapa dibayar? Dan kamu mau-maunya udah hamil, nyusuin, ngelahirin, nyari nafkah, ngeemain. Bilang tidak, aku gak mau kayak gini lagi. I want to change my life. Aku punya tujuan, aku mau bikin realita hidupku sendiri. Gak apa-apa. Gak usah kamu pikirin orang lain mau ngomong apa, kayak mau kamu dikatain apa. Terserah. Ya. Kamu seorang ibu, kamu mau melanjutkan pendidikan kamu, lanjutin. Meskipun orang lain bilang kayak, ibu itu seharusnya gak punya mimpi. Biarkan anak-anaknya yang melanjutkan mimpi. Enggak, kalau ibunya keren, anaknya jauh lebih keren. Pemikiran kolot macam apa itu yang bilang ibunya harus gak keren supaya anaknya keren? Enggak, ibu yang pendidikannya tinggi, anaknya akan jauh lebih keren.
Bayangin kalau ibunya S3, apa anaknya nggak semangat jadi S3 juga? Coba. Jadi punya mimpi, punya purpose itu boleh banget. Ya, nggak mau jawab omongan tetangga atau netizen ya. Contohnya kalau aku nih caseku. Netizen ngatain, nanya ini yang melewati boundaries, ya udah. Aku nggak mau ngereken. Aku nggak mau ngegubris. Kenapa? Nggak penting. Dikatain nars, ya. Aku banyak loh dikatain nars sama cowok-cowok mau pondo. Katanya kalau nggak mau nemenin laki-laki dari nol itu nars. Hello, aku aja yang cewek. Udah kerja bikin konten YouTube, Instagram, TikTok, bikin buku, bikin kelas. Kamu ngapain di rumah tidur siang? Aku cewek aja melakukan hal-hal yang banyak sekali untuk fund myself and my daughter. Ya, malu bang. Oke, diajak coffee date, kamu boleh bilang enggak, no, enak aja coffee date. Kamu juga bisa beli kopi sendiri, satu lusin bahkan. Bisa buat mandi. Ya, bilang enggak. Harus berani bilang enggak. Ya, sini sayang. Sini. Harus berani bilang enggak. Kenapa kamu enggak berani bilang enggak? Kamu terlalu mikirin kata orang. Jujur aku sendiri pun sampai sekarang masih dikata-katain sama orang-orang. Karena aku sendiri, ngebesarin anak aku sendiri, tinggal sendiri. Ada yang ngatain, ada yang bilang aku ani-ani, ada. Berarti cakep kali ya aku. Udah gitu aja aku mikir. Oke. So kamu boleh bilang tidak. Atas apapun itu, kalau kamu nggak mau ngelakuin ya enggak. Bahkan aku ngajarin anak aku, Rauna, untuk memilih baju dan makanan dia sendiri. Dan kalau aku nawarin makanan, aku selalu nanya, do you want this one? If she said no, then I will respect her. Mungkin itu kesalahan orang tua kita dulu, selalu memaksakan kehendak sehingga kita itu nggak berani bilang enggak. Makanya sekarang sebagai parents, kita harus belajar ngajarin anak kita untuk punya boundaries. Like this. Can I kiss you? Can I kiss you? Boleh? Boleh nggak ibu kiss dede? Boleh? Oke, thanks. Boleh. Can I hug you? Oke. Aku ngajarin dia consent. Ngajarin dia boundaries. Kalau ada orang yang tiba-tiba mencium dia dan memeluk dia tanpa konsennya dia boleh pergi, dia bisa bilang no. Ya. Aku ngajarin anak aku untuk tidak menjadi people pleaser. So, nanti kalau ada yang ngatain kamu egois, nggak usah dipikirin. Yang penting kamu bahagia, yang penting kamu melindungi diri kamu sendiri. Biarin orang lain ngomong apa, terserah mereka. Yang tahu apa yang terbaik buat diri kamu ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ya, biarin aja orang berasumsi apapun tentang diri kamu, kamu harus tetap bisa jadi selfish. Pikirin diri kamu sendiri, yang terbaik buat kamu. Be happy with yourself. Okay? So, if you like this kind of content, please make sure that you subscribe me on my YouTube channel, Baby Voice 9. Atau kamu juga bisa ikut Q&A di setiap harinya di Instagram Baby Voice 99. Follow TikTok aku Baby Voice 9 dan kamu bisa beli electronic book dan juga kelas-kelas atau courses aku di link yang ada di bio Instagram aku. Thank you.